Jadi hari ini kita di persimpangan antara bootcamp online 4 pekan dan masuk ke ranah fase challenge. Jadi pasca bootcamp yang memang tiap harinya ada materi dan juga tugas, setelah itu nanti akan ada ini ya, akan ada challenge selama sekitar 8 hari ke depan sampai hari apa ya, hari Selasa gitu ya, sebelum ada online job fair di hari Rabu petang. Nah, challenge-nya ada apa aja? Salah satunya adalah freelance ya. Salah satunya adalah freelance, bidding freelance. Di luar itu nanti ada challenge, ada internal project dari perusahaan gitu ya, ataupun mitra JCC. Dan juga nanti ada yang khusus untuk digital marketing juga. Nah, sebelum ke sana, nanti insya Allah akan ada pengumuman ya terkait detail pelaksanaan challenge kita seperti apa. Hari ini insya Allah kita kedatangan tamu yang luar biasa ya untuk memberikan paparan tentang gimana sih bidding freelance gitu ya. Ada website apa saja yang bisa digunakan, tips-tipsnya seperti apa gitu ya. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh dia, ibarat kata mungkin saya bisa katakan pakar ya dalam hal freelance gitu ya, karena sudah menggeluti dunia freelance cukup lama. Namun sebelumnya saya izin persilahkan sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum on cam untuk bisa on cam ya. Kalau bisa menggunakan virtual background-nya dipersilahkan, kalau misalnya belum memungkinkan juga tidak masalah. Dan yang kedua dipersilahkan untuk bisa rename nama kelas, asal kelas, underscore, nama lengkap. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan juga bisa memberikan dampak juga bagi lingkungan kita. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dipersilahkan selesai. Baik, ya alhamdulillah. Hari ini mungkin untuk teman-teman yang muslim sudah masuk Ramadan kedua mungkin ya, atau sebagian ada yang sudah ketiga, sama mulainya dari hari Sabtu ya. Nah hari ini insya Allah kita akan masuk ke sesi JCC Expert Sharing yang keempat gitu ya, bersama sosok yang sangat luar biasa. Saya izin menyapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Kang Doni. Waalaikumsalam, Kang Lutfi. Oke, Kang Doni sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin Kang Doni juga sempat menemani ya di Jabar Coding Camp di batch pertama ya Kang ya. Sebelumnya Iya. sempat mendampingi juga berkaitan dengan freelance, dan kalau hari ini akan mendampingi lagi nih untuk di batch kedua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan ya. Jadi yang ada di hadapan kita ini adalah Kang Doni Kurnia. Nama lengkapnya Kang Doni Kurnia, mungkin bisa dipanggil Kang Doni. Beliau seorang web developer freelance ya. Jadi freelancer web developer yang sudah memulai sejak kalau tidak salah tahun 2012 ya Kang. 2012 Iya. sampai saat ini berarti sudah sekitar 10 tahun nih mendalami dunia freelance web developer. Jadi insya Allah sudah sangat matang ya. Dan sebelumnya sempat juga bekerja juga ya Kang ya sebagai senior software developer di PT Mewah Niaga Jaya. Sempat juga menjadi ROR web developer di Learnme PTE Ltd. Seperti itu. Dan lain sebagainya yang saya rasa pengalamannya juga sudah sangat banyak. Oke, mungkin langsung saja nih saya persilakan kepada Kang Doni untuk menceritakan tentang gimana sih cara bidding freelance gitu ya. Nanti bisa dipaparkan, nanti peserta boleh bertanya mungkin ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab seperti itu. Baik, mangga saya persilakan kepada Kang Doni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Kang Lutfi sudah memperkenalkan. Terima kasih juga kepada tim Jabar Coding Camp berkenan mengundang kembali. Mudah-mudahan sharing yang saya berikan ini walaupun mengulang lagi, tapi semoga bermanfaat bagi semua peserta. Saya mulai aja langsung ya dengan freelance itu apa sih? Kalau menurut pengertian saya, freelance itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kita. Kita disebutnya nanti freelancer, di mana kita bekerja itu tidak punya kontrak tetap, bukan sebagai pekerja pegawai tetap, tapi hanya untuk kontrak satu proyek saja. Nah, itu definisi freelance, pekerjaan freelance, dan kita sebagai pekerjanya disebut freelancer.
Nah, freelancer ini keuntungannya apa dibanding kita sebagai pegawai tetap atau pegawai kontrak lain gitu. Pertama, kalau kita sebagai freelancer, kita bebas menentukan jam kerja. Ya, tergantung tergantung eh, kesepakatan awal juga sih sebenarnya. Ada juga kontrak freelancer yang menuntut di jam tertentu harus harus bekerjanya jam tertentu. Tapi sebagian besar itu kita bebas menentukan jam kerja karena lebih banyak hanya berpatokan pada hasil. Yang penting hasilnya selesai, ya udah terserah mau dilakukannya kapan. Kedua, kita juga bebas memilih pekerjaannya apa yang ingin kita lakukan. Kalau kita pegawai tetap, ya kita mau nggak mau mengikuti apa yang ditugaskan oleh atasan. Tapi kalau kita freelancer, ya kita nanti tinggal bidding ke bidang yang kita sukai saja. Saya hanya bidding ke web development misalkan. Ada proyek desktop ya, saya nggak ngambil, saya nggak bid ke sana. Lalu selanjutnya kita sebagai freelancer kita komunikasi langsung dengan klien. Jadi kita bisa tanya langsung, ini dia maunya gimana, apa aja kebutuhan dia, kita bisa langsung rinci. Nah, kalau kita bekerja sebagai pegawai, kadang kita nggak punya akses langsung ke klien. Kita hanya dikasih tugas oleh project manager atau pemimpin tim. Kita lakukan, udah kita nggak tahu menahu urusan dengan klien, itu diurus oleh atasan atau anggota tim yang lain. Dan keuntungan selanjutnya adalah potensi pendapatan yang tidak terbatas. Karena kalau kita sebagai pegawai, mau nggak mau kita terikat pada kontrak. Mau minta gaji nanti sulit. Tapi kalau sebagai freelancer ya kita tinggal ambil proyek yang kita ingin nilainya berapa. Kita bisa set nilainya berapa, itu tergantung ke skill nego nantinya. Proyeknya sulit ya kita akan bid dengan harga yang besar. Proyeknya simpel tapi bisa dikerjakan dengan cepat, harga rendah pun nggak masalah. Yang penting kan cepat selesai, cepat dapat duitnya, bisa bid proyek selanjutnya. Oke, itu beberapa keuntungan kita bekerja sebagai freelancer. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah sisi pendapatannya tidak tentu. Karena walaupun tadi potensinya besar, potensinya bisa tidak terbatas, tapi juga bisa juga nol. Karena misalkan belum dapat proyek, ngebid berkali-kali belum ada yang gol, ya bisa juga nggak dapat penghasilan sama sekali. Karena nggak tentu, beda dengan pegawai yang tiap bulan pasti terima gaji, yang penting tidak melanggar aturan perusahaan. Lalu kekurangan yang kedua adalah sama seperti tadi, kita berhubungan langsung dengan klien. Artinya apa? Kita melakukan semua hal sendiri. Bikin estimasi, bikin jadwal, kita bikin invoice, kirim invoice, itu semua harus dilakukan sendiri. Beda dengan kalau sebagai anggota tim, ya udah konsentrasi ke bikin programnya, bikin aplikasinya, udah nggak usah pikirin hal-hal lain. Tapi kalau sebagai freelancer, semua harus dikerjakan sendiri. Jadi manajer sendiri, jadi bagian finansial dikerjakan juga, bikin estimasi, bikin jadwal, bikin segala hal. Oke, sampai di sini dulu. Pertama, suara saya jelas, dan kedua, apakah tidak terlalu cepat? Jelas, Kang. Tidak terlalu cepat. Oke. Jadi, nah itu kan arti freelance, lalu keuntungan, kekurangan kita menjadi freelancer. Nah, lalu selanjutnya bagaimana mendapatkan
proyek, bagaimana mendapatkan klien. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa cara mendapatkan klien. Ada pertama itu rekomendasi. Jadi kita punya teman, punya saudara, punya rekan kerja, dia punya klien. Nah, kita bisa direkomendasikan oleh teman kita itu bahwa klien dia butuh pekerja tambahan, butuh freelance tambahan. Siapa nih? Nah, kitalah yang direkomendasikan. Terutama apa? Karena dunia IT ini bisa saya bilang itu dunia yang sempit. Ketemunya orangnya itu lagi, itu lagi. Karena enggak bisa dibilang circle tingkat 1, 2, 3 itu sedikit. Saya udah sering sekali ketika teman kuliah dengan teman kerja yang saya rasa mungkin nggak akan pernah bertemu, ternyata mereka bekerja di proyek yang sama gitu. Jadi itulah pentingnya membuat koneksi sebanyak mungkin, karena kita nggak tahu, bisa saja dari teman, dari rekan kerja, dari kita akan mendapatkan proyek, mendapatkan klien baru berdasarkan rekomendasi. Cara kedua adalah dihubungi langsung oleh klien. Agar klien bisa menghubungi kita, artinya kita harus punya halaman profil yang menarik. Karena kan nggak mungkin si klien bisa tahu kita kalau kita nggak memperkenalkan diri, kita nggak mempromosikan diri kita sendiri. Banyak kalau orang mau makan di restoran, kan pasti nyari dulu review restorannya kayak gimana, apa aja menunya. Sama juga kalau kita ingin memperkenalkan diri kita harus bikin sebuah halaman profil bahwa saya punya skill ini, pernah mengerjakan ini, pernah mengerjakan proyek ini, rekomendasi respon dari klien saya sebelumnya adalah ini, review dari klien saya sebelumnya adalah seperti ini. Nah, itu dengan cara itu mungkin ada klien yang lagi nyari, dia googling, ketemu profil kita, ya dia tertarik, dia akan menghubungi kita. Itu cara kedua. Jadi kita ditemukan oleh si klien yang sedang mencari freelancer. Terkait juga dengan halaman profil, kita juga selain punya website sendiri, saat ini yang paling tren itu kan sosial media. Bisa di grup Facebook, bisa di sosial media lain. Nah, dengan cara kita aktif, kita gabung di grup-grup terkait freelancer, terkait bahasa pemrograman, itu juga menambah expose diri. Bisa jadi teman grup yang merekomendasikan, kayak tadi cara pertama, bisa juga si klien juga gabung di grup yang sama, ya dia langsung menghubungi. Nah, itu adalah cara ketiga yang saat ini terus sangat lebih disukai, karena kan kalau bikin website sendiri kadang kita harus urus SEO-nya, urus hostingnya segala macam. Kan kalau langsung gabung ke media sosial, ya udah tinggal bikin akun, tinggal posting hal-hal terkait. Bisa yang media sosial yang umum seperti Facebook, bisa juga media sosial khusus profesional seperti LinkedIn. Nah, saya juga pernah dapat proyek di LinkedIn. Lalu yang keempat, nah kalau 3 tadi itu kita yang ditemukan, yang keempat adalah kita yang aktif menawarkan. Kita hubungi calon klien potensial, siapa aja nih. Misalkan yang membutuhkan website, kita lihat, oh ada nih perusahaan tapi websitenya kurang bagus. Oke, kita hubungi, saya tawarkan jasa desain website, atau saya tawarkan
jasa, aplikasi yang dibutuhkan. Atau kayak tadi di media sosial, kliennya nyari, saya lagi butuh aplikasi absensi, ya udah kita tawarkan. Jadi kita yang aktif menawarkan, bukan menunggu, tapi kita juga bisa proaktif. Ya, saya bisa nih ngerjain, silahkan dihubungi. Kita juga bisa promosi di sana. Ini profil saya, ini proyek yang pernah saya kerjakan. Nah, jadi kita selain tiga cara kita menunggu datangnya, kita juga proaktif menawarkan jasa. Nah, lalu saat ini selain itu hubungan langsung kita dengan klien langsung bekerja di proyek kita sepakati. Saat ini juga ada marketplace. Marketplace itu apa ya? Kalau kita dulu beli barang online, mau nggak mau kan kita beli bayar langsung ke penjual, kita tunggulah barangnya datang, nggak ada jaminan, siapa tahu kita udah bayar, penjualnya kabur. Tapi sekarang kan banyak marketplace. Marketplace itu adalah perantara. Jadi kita bayar itu ke marketplace kasih tahu penjual bahwa ini udah bayar, silahkan barangnya dikirim. Ketika kita terima barangnya, kita kasih tahu, udah barangnya udah diterima sesuai marketplace yang melepas uangnya ke penjual. Nah, freelancer pun sekarang juga dari dulu pun udah duluan sebenarnya. Sebelum marketplace barang, marketplace freelancer itu udah ada lebih dulu. Jadi prinsipnya sama. Jadi klien bikin proyek atau freelancer bikin jasa, ada yang mengakomodasi keduanya, ada yang hanya salah satu. Ketika klien posting proyek, nah freelancer akan bid, udah saya bisa kerjain harga sekian, waktunya sekian. Kita bidnya nggak kita aja, freelancer lain akan ikutan bid. Kita bersaing lah di sana. Nah, nanti si klien akan menseleksi, mungkin akan interview, tanya jawab ke yang udah ngirim bid. Nanti dia akan memilih satu atau beberapa freelancer yang menurut dia cocok untuk mengerjakan proyek itu. Kita sebagai freelancer bekerja di marketplace, kita punya jaminan dibayar. Yang menjamin siapa? Marketplace. Jadi kita tinggal ikuti aturan di marketplace itu, harus misalkan harus hasil pekerjaannya disubmit di sana, atau kalau yang hourly harus melakukan tracking melakukan aplikasi trackingnya dijalankan. Nah, jika pekerjaan sudah selesai, kita udah kirim, marketplace lah yang menjamin. Ketika klien misalkan kabur, marketplace akan menjamin pembayarannya ke kita. Jika memang pekerjaannya sudah selesai dengan komplit, tidak ada aturan yang dilanggar, kita dapat jaminan. Selain jasa, kita juga bisa menawarkan produk. Ada tipe marketplace yang kita menawarkan produk, baik itu sudah jadi atau setengah jadi. Misalkan desain halaman web, ngasih 3 halaman, desainnya seperti ini, minta custom, harganya jadi segini. Nah, itu kita bisa tawarkan di marketplace yang memang kita menawarkan produk yang udah siap pakai, atau tinggal di custom sedikit, si klien bisa langsung pakai. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir juga, si klien selain bikin proyek, dia juga bisa kirim undangan, invitasi. Di-invite lah freelancer-freelancer top atau yang menurut si klien itu cocok untuk mengerjakan proyeknya. Nah, di beberapa marketplace, sebut sajalah Upwork. Kalau Upwork kita ingin bidding, kita harus bayar namanya connect. Tapi kalau kita dapat invitasi dan kita mau kirim penawaran, bidding,
itu tidak perlu bayar connect jika diundang. Nah, itu adalah salah satu fitur di marketplace di mana kita bisa bidding tanpa harus bayar. Nah, marketplace-nya ini apa saja sih? Saya bagi dua sih. Marketplace di dalam negeri yang menggunakan bahasa Indonesia dengan klien umumnya dari Indonesia. Yang kedua adalah marketplace luar negeri, kliennya dari seluruh dunia dan bahasanya secara umum harus memakai bahasa Inggris. Jadi skill bahasa Inggris jadi modal utama untuk bekerja dengan klien dari seluruh dunia ya. Marketplace dalam negeri yang saat ini yang masih ada dan ibaratnya masih aktif dan masih bisa digunakan. Yang pertama itu projects.co.id. Itu saya tahu dari awal bikinnya karena yang punyanya Mas Wiro, kalau nggak salah itu sempat nawarin mau nggak ikut ngembangin, cuman saat itu saya tidak bisa membantu. Jadi tapi proyek .co.id-nya jalan sih, sampai sekarang juga jalan. Kebetulan kantornya juga di Bandung. Itu tipenya adalah klien posting proyek, freelancer bidding. Juga bisa freelancer sediakan produk, dia mau kasih kode atau kasih desain, silakan yang mau beli bisa beli. Yang kedua adalah fastwork.id. Nah, kalau ini lebih tipenya adalah jual produk atau jual jasa. Jadi kita freelancernya saya menyediakan desain ini atau kode ini. Nah, kliennya hanya bisa pilih yang mau dibeli. Jadi nggak tipenya bukan klien bikin proyek, tapi freelancer yang sediakan pilihan, silahkan dipilih, silahkan dibeli gitu oleh si klien. Jadi kalau padanannya di luar negeri itu adalah Fiverr yang jual produk dari si freelancer. Sedangkan untuk yang tipe seperti project.co.id di luar negeri itu adalah yang tadi saya sebutkan adalah Upwork. Yang kedua itu yang masih bertahan adalah freelancer.com. Nah, ada lagi yang lain sih, tapi saya tidak terlalu. Ya. Kang Doni, apakah share screen atau memang tidak share screen? Oh, tidak. Oh, tidak ya. Apakah sebaiknya share screen aja? Dipersilahkan sih Kang, nyamannya seperti apa. Cuma barangkali ada yang ditampilkan. Kang, mantap Kang. Oke ya, udah ke-share ya. Oke ya, jadi tadi tipenya marketplace itu ada dua, yang penjual jasa, penjual produk, atau klien yang posting, klien yang melakukan bikin project di freelancer yang bidding. Nah, selanjutnya daftar marketplace gimana?
Ya mudah sih sebenarnya, tinggal datang, buka websitenya, baca dulu baca dulu aturannya di sana seperti apa, lalu klik daftar, isi form sesuai yang dibutuhkan, kirim, udah. Tapi beberapa freelance, beberapa marketplace seperti Upwork, nah itu dia nggak langsung nerima yang mendaftar. Jadi ketika kita mendaftar saat ini di Upwork itu akan dilakukan seleksi, dia akan review profil yang mendaftar, cocok apa tidak. Kalau tidak cocok, nanti akan dapat surat cinta dari Upwork-nya bahwa mohon maaf saat ini belum bisa menerima profil ini dengan skill yang ini karena apa? Proyek yang tersedia untuk skill tersebut itu sedikit. Jadi udah terlalu banyak freelancer di skill itu. Silahkan ulangi lagi 6 bulan berikutnya atau tambah skill lain. Jadi simpelnya jangan skill itu aja, skill lain. Misalkan kalau hanya entry data mungkin udah kebanyakan freelancernya. Ya udah jangan entry data, tapi misalkan web development aja. Nggak masalah apakah saat ini masih belajar atau masih belum pede, tapi daftar aja dulu bahwa saya bisa di web development. Nanti yang menentukan benar bisa atau tidak ya di project nantinya. Jadi istilahnya itu adalah fake it till you make it. Itu silahkan aja. Yang penting bisa ngejar. Jangan sampai udah dapat proyek, nanti udah menang bid, udah dapat proyek, tapi lalu masih mencoba belajar. Kalau bisa sih ya kejar sebisa mungkin agar proyek itu bisa selesai dengan baik. Karena yang paling utama di dunia freelancer itu reputasi. Kalau kita baru gabung, nggak punya reputasi kan, mau kasih harga tinggi, kalau kamu reputasinya mana gitu kan nggak bisa. Mau nggak mau biddingnya pasti mencoba di harga rendah. Proyek yang simple, proyek yang cepat selesai, tujuannya adalah dapatkan reputasi secepat mungkin. Reputasi yang bagus tentunya. Dengan modal reputasi yang bagus, itu bisa bid untuk proyek-proyek yang lebih tinggi nilainya, yang lebih rumit, yang lebih panjang, karena udah ada modal tadi, reputasi yang bagus. Materi dari saya untuk sementara ini segini. Sebenarnya apakah akan ada 2 sesi atau cukup 1 sesi ya? Satu sesi saja mungkin kan bisa digabung ya kan? Sesi. Saya gabung aja berarti ya untuk ini sebenarnya materi yang selanjutnya adalah tetap cara bidding di marketplace freelancer. Jadi kan tadi proyek itu adalah klien punya proyeknya itu saya butuh website, misalkan saya butuh sebuah aplikasi untuk melakukan perhitungan ini misalkan. Nah, ketika kita ingin diketahui oleh si klien, ya kita akan harus kirim namanya cover letter atau penawaran, offering atau bid, karena kita juga bersaing dengan istilah di lelang sih sebenarnya. Nah, kalau lelang itu bid paling tinggi. Kalau ke marketplace, kalau untuk pekerjaan freelancer umumnya adu rendah. Kenapa? Kan biasanya klien akan mencari harga serendah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Cuman juga jangan terlalu rendah, jangan sampai kita bid di bawah harga modal. Karena jadinya kita tekor. Nah, untuk bidding itu apa aja? Pertama, tentunya kita harus
memperhatikan aturannya marketplace. Apa aja, misalkan nggak boleh mencantumkan email, tidak boleh mencantumkan nomor telepon, tidak boleh mencantumkan website di luar si marketplace-nya. Nah, itu jangan sampai dilanggar. Karena walaupun ada sensor otomatis, tapi itu juga bisa jadi penyebab akun kena ban nantinya. Jadi jangan, perhatikan dulu aturan di marketplace, aturan mainnya seperti apa. Nah, lalu yang dicantumkan itu apa aja? Hal yang perlu diingat bahwa sisi klien itu dia juga orang, dia juga manusia. Dia adalah bukan mesin, dia bukan 1 dan 0, terima atau tolak. Gitu. Kita harus bisa menulis dengan bahasa yang menarik bagi orang yang membacanya, bahwa ketika dia butuh aplikasi absensi misalkan, nggak usah kita tawarin saya pernah mengerjakan aplikasi website profil perusahaan atau hal-hal yang tidak berhubungan gitu. Langsung ke hal yang relevan saja. Aplikasi absensi, udah saya pernah bikin aplikasi absensi dengan sekian 100 karyawan misalkan seperti itu. Nah, jangan kita kirim sesuatu yang seperti template. Oh ya, saya bisa melakukan, saya bisa bikin ini, saya udah punya pengalaman banyak. Tapi nggak ada relevansinya dengan si deskripsi proyek. Nah, itu kan kesannya itu, oh ini template, copy paste. Mungkin kalau saya sebagai klien, saya akan skip. Karena kayaknya dia nggak baca. Mungkin juga di deskripsi itu harus kasih tahu si klien itu nuliskan secara spesifik. Harap cantumkan kalimat kata ini di cover letter. Itulah pentingnya kita harus baca dengan jelas deskripsi proyeknya apa. Jangan sampai proyeknya kita baca sekilas tapi nggak baca detail, langsung kirim cover letter. Bisa aja dia ngefilter yang nggak pakai kata itu, di skip. Apa yang jika Anda manusia, jangan tuliskan kata ini di cover letter Anda. Kita malah tuliskan. Nah, itu juga nanti di skip. Jadi kita harus baca teliti kebutuhan si klien itu apa. Nah, lalu kita tawarkan dengan singkat, padat, tapi juga menarik. Saya bisa melakukan ini, saya punya pengalaman, saya pernah atau apa. Lalu misalkan kasih yang menariknya, misalkan harga biddingnya dengan angka unik, misalkan angka yang berulang palindrom, misalkan 212 atau angka berapalah gitu yang wah unik nih, gitu. Atau di kata-katanya juga kata-kata yang bagaimana itu skill meramu kata-kata dengan singkat, dengan nggak terlalu bertele-tele, tapi menjawab keinginan si klien, dan juga bisa membuat ketika si klien membaca, oh ya ini bagus nih, gitu. Kayaknya dia mengerti apa yang saya butuhkan. Lalu yang harus dihindari apa? Ya tadi, jangan berkesan template, jangan berkesan copy paste. Jangan sampai bidding berapa proyek tapi copy paste itu kan si klien pun akan bisa membaca, wah ini kayaknya copy paste. Lalu tadi aturan marketplace-nya jangan sampai dilanggar. Terus jangan panjang, tapi ketika dibaca itu ini kemana, ini arahnya gak jelas. Cuma saya bisa mengerjakan, saya punya pengalaman ini. Panjang, tapi kamu tuh baca deskripsi proyek saya enggak gitu. Kesan si klien kan nanti akan seperti itu. Lalu jangan kesannya kamu itu ragu.
Karena kita harus meyakinkan kita ini ahlinya harusnya. Jadi harus tegas ya, bisa. Jangan sampai kesannya, oh ya saya akan mencoba melakukannya. Walaupun memang kita saat ini belum tahu, tapi jangan sampai itu rahasia dapur kita aja. Ke klien itu, ya saya bisa. Udah dengan kamu bidding, saya bidding ini, saya yakin bisa menghasilkan apa yang kamu inginkan. Masalah nanti minta kejelasan itu hal lain, itu nanti kita di fase interview itu. Ketika kamu butuh aplikasi ini, apakah fiturnya seperti ini atau seperti ini. Jadi kita sebagai seorang ahli yang udah tahu fitur ini harusnya seperti ini atau seperti ini. Jangan sampai nanya ke klien maunya yang gimana. Jadi kesannya jangan sampai kamu tuh jangan terlihat sebagai orang yang masih belum tahu. Kita harus jadi ahli di bidangnya. Nah, lalu gimana nih istilahnya kan pecah telur. Pecah telur itu ya sebagai freelancer baru gabung, baru di-approve, belum punya reputasi. Lalu untuk bisa dapat reputasi gimana? Cara yang umum dilakukan itu adalah bidding di bawah harga. Jadi kita kalau rumah makan buka pasti kan promo kan, soft opening promo diskon 50%. Ya anggaplah kita seperti itu. Walaupun misalkan skill saya ini harusnya dibayar $100. Ya udah saya bidding $25. Kita jujur aja bilang bahwa ini proyek pertama saya. Saya nyari reputasi dulu. Saya akan bidding di harga segini, tapi saya tetap akan memberikan hasil terbaik. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kita cari bidang yang sedikit pesaingnya. Kita cari skill, kita bidang-bidang yang sangat niche, yang sangat mungkin jarang dilirik, tapi proyeknya banyak, misalkan, atau nilainya besar, tapi freelancer yang bersaing di sana itu masih sedikit. Nah, itu dengan sedikit freelancer, proyek banyak, kemungkinan dipilih akan lebih besar, walaupun belum punya reputasi. Yang ketiga itu ya tadi terlihat unik, mungkin angka-angka yang unik, nggak bulat ke 100 kan ya biasa, 200 ya biasa. Mungkin angka yang unik itu 1, 2, 3, 3, 1, 3 itu bisa dicoba. Itu adalah trik agar terlihat beda dari yang lain. Nah, selanjutnya adalah kita bid itu kalau bisa pertama 10 pertama lah. Jadi kita sesuaikan dulu, kita mau target klien US misalnya. Review dulu klien US ini biasanya postingnya kapan. Misalkan di jam 5 sore misalkan. 5 sore waktu dia kan. Waktu kita jam berapa? Nah, kita standby di waktu itu. Untuk tahu waktu itu kita banyak aplikasi sih. Aplikasi yang saat ini di Indonesia lagi jam segini, lagi di US lagi jam berapa. Atau ya lihat aja history posting, waktu posting paling banyak itu di jam berapa. Nah, kita standby di waktu itu, refresh, begitu ada proyek baru masuk, langsung dibaca, oke bisa di bid, langsung kirim bid. Jadi kita langsung yang pertama merespon. Itu kemungkinan dapatnya akan lebih besar dibanding yang kita masuk di urutan ke 100 misalnya. Kalau kita masuk di urutan ke 100, si klien kan udah baca 99 bid lain yang mungkin dia udah nemu yang cocok, mungkin dia udah pusing saking banyaknya, jadi kan kemungkinan kita kan lebih kecil kalau kita masuk di
di akhir, tidak yang pertama. Cara lain adalah bikin produk. Kalau di Upwork itu dia selain klien yang posting proyek, kita juga bisa bikin namanya produk katalog, project katalog. Bahwa saya akan memberi dengan harga segini akan memberikan desain halaman web 5 halaman misalkan. Nah, itu bisa di Upwork sekarang bisa. Nah, klien yang tertarik bisa aja langsung beli atau mungkin nanti interview dulu, negosiasi dulu. Ya, ketika dia beli itu akan jadi proyek fixed bid. Jadi itu adalah salah satu cara dapat proyek pertama tapi ya dengan katalog. Lalu ada juga di grup Upworker seorang Upworker namanya Mbak Indrias Wahyuni. Dia pernah menulis, agar peluang interview lebih besar, di akhir proposal jangan lupa pakai CTA, Call to Action. Undang calon klien untuk video call, sertakan time zone kita, jadi mereka bisa persiapkan juga. Bisa pakai platform Upwork, atau dulu sering error, kayaknya sekarang sudah lebih bagus. Google Meet atau Skype, cuman hati-hati aja kalau nulis kontak, kalau nggak mau dikena tegur Upwork-nya. Itu based on pengalaman pribadinya Mbak Indrias Wahyuni. Jadi kita ibaratnya kalau istilahnya itu kasih bolanya di si klien. Jadi dari kita udah nulis proposal, kita kirim bola ke dia. Udah silahkan video call, saya available jam sekian atau jam sekian. Hanya bola panas di dia. Dia mau nggak mau nih, mau gimana nih? Ini kayaknya menarik. Ya udah dia yang akan beraksi gitu. Karena kita mengirimkan sebuah call to action, meminta dia untuk menanggapi. Oke, itu untuk bidding. Selanjutnya adalah menjual produk. Tadi kan ada fitur menjual produk di Upwork. Menjual produk, memang ada yang tipenya memang hanya murni menjual produk. Kayak di fastwork.id, kayak di Fiverr, kita semua hanya menjual produk. Tidak ada proyek dari klien. Nah, produk apa yang bisa dijual? Gampang sebenarnya. Produknya dari yang sudah pernah dikerjakan aja. Misalkan ikut Jabar Coding Camp ini, dikasih tugas, sudah selesai, sudah dikumpulkan. Kode yang dipunya itu, udah itu bisa dijual sebenarnya. Tinggal dihapus saja kata-kata Jabar Coding Camp-nya, jadikan generik, misalkan aplikasi untuk ini. Lalu desainnya kasih desain template yang bagus, bisa bootstrap, banyak tema bootstrap saat ini yang bagus, itu udah bisa dijual. Atau proyek sebelumnya udah pernah selesai proyek aplikasi absensi untuk perusahaan A, ya udah kodenya diubah, semua kata-kata perusahaan A-nya dihapus, itu udah bisa dijual lagi. Jadi nggak harus kita mikirin aplikasi apa ya, bikin sendiri. Enggak, aplikasi yang udah pernah dikerjakan aja itu udah bisa dijual. Itu ibaratnya kita cukup bikin sekali, kita bisa jual berkali-kali. Karena kita nggak secara fisik nggak kehilangan. Kodenya di kita masih ada salinannya. Asalkan yang perlu diperhatikan jangan sampai menjual kode terkait milik perusahaan tertentu, kode spesifik. Misalkan emang udah tanda tangan NDA bahwa misalkan algoritma perhitungan ini milik mereka, nggak boleh diperjualbelikan, ya udah itu jangan. Tapi hal-hal trivial, CRUD,
halaman manajemen karyawan, itu kan hal-hal yang trivial, hal-hal yang umum. Semua aplikasi pasti punya. Itu bisa dijual, itu nggak masalah. Jadi kalau bisa sih sebelum itu juga konsultasikan dulu ke yang punya proyek. Jadi baiknya jangan sampai, oh ini kok sudah dikerjakan dengan saya, kok kamu jual lagi? Jadi, itu bisa dibicarakan. Bahwa yang saya jual ini kode trivial, kode umumnya, bukan kode spesifik perusahaan itu, bukan sebuah properti intelektual milik perusahaan tertentu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya untuk freelancer awal yang pasti sering ditanyakan di grup, harganya berapa? Saya dapat proyek bikin aplikasi absensi. Saya kasih harga berapa ya? Terus saya dapat proyek suruh bikin kasir online. Aduh, saya ngasih harganya berapa ya? Masih bingung. Patokan saya pribadi untuk harga, saya mulai dari kebutuhan saya sebulan. Sebulan itu saya butuhnya harus ada uang berapa untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Kalau udah berkeluarga ya, kebutuhan keluarga berapa, anggaplah angkanya X. Nah, sebulan saya bisa kerja berapa jam? Kalau sehari 30, anggaplah seminggu 30 jam. Di sebulan itu 4 minggu 120 jam. Ya kan? Atau kalau seharinya, oh ini salah ini. Jangan sehari 30 jam. Sehari cuma ada 24 jam ya. 10 jam misalkan. Sehari. Sebulan 20 hari kerja. Oke lah, anggap 20 hari kerja. Weekend nggak dihitung ya. Jadi 200 jam. Sebulan ini ya. Nah, berarti X tadi dibagi jam kerja sebulan, dapatlah angka baru. Minimal harus M per jam rupiah. Ini kan masih modal. Karena kalau dapatnya bid di segitu, dapat segitu ya sebulan itu habis untuk kebutuhan, nggak ada sisa. Kan. Nah, anggaplah kita mau nabung, mau beli peralatan laptop baru, nah itu ingin berapa nih tambahannya? Tambahan-tambahan itu jadilah dapat nilai baru N. Untuk proyek Horly yang emang tipenya per jam, dibayarnya per jam, ya udah antara M dan N pilih aja mau yang mana. Mau yang banyak keuntungannya ya pilih itu paling tinggi. Mau modal aja ya pilih angka M. Ya, hitung juga fee marketplace karena kalau kayak Upwork itu dia akan motong 10%. Kalau sudah akumulasi $500 nanti dari satu klien, fee-nya turun jadi 10. Awalnya 20%, setelah $500 turun jadi 10%. Itu harus dihitung juga. Kalau fixed bid, estimasilah satu proyek ini akan butuh berapa jam kerja, berapa hari atau berapa bulan. Nah, kalikanlah dengan angka tadi. Tapi kalikan juga dengan buffer. Buffernya berapa? 1,5 sampai 2 kalinya. Gunanya buffer gimana? Saya estimasi misalkan 5 hari selesai. Ternyata ada kendala, baru selesai 8 hari. Nah, kalau saya buffernya 2 kali, artinya saya kalinya bukan 5, kalinya 10. Selesai 8 hari, saya masih untung 2 hari. Kalau nggak ada buffer, saya cuma kasih estimasi 5 hari, udah angkanya jadinya sekian. Ternyata baru selesai 7 hari, yang 2 hari saya tekor. Nombokin, bukan dapat untung. Karena mau nggak mau proyek harus selesai.
Jangan sampai kita angkat tangan, proyeknya dilepas setengah jadi, duitnya mungkin nggak dapat, sekalian mungkin akan minta refund, reputasi juga jelek. Jadi proyek harus selesai. Nanti seiring waktu, skill makin tambah, rate bisa nanti makin naik, ad-nya akan makin naik. Dan usahakan kebutuhan sebulannya juga tetap, dengan mentang-mentang sudah rate tinggi, lalu gaya hidup berubah, makin butuh ini, butuh itu. Karena ingat lagi, kelemahan freelancer, pendapatannya tidak tetap. Belum tentu kita bulan berikutnya dapat proyek lagi. Kalau bulan ini proyeknya selesai, bisa jadi kita nggak dapat proyek dulu, udah kirim bid berkali-kali, nggak ada yang lolos. Jadi hati-hati, tetap tekan kebutuhan bulanan itu seminimal mungkin, lalu tabunglah kelebihannya, yaitu tadi untuk digunakan di waktu-waktu belum ada proyek. Nah, selanjutnya itu, harga ya udah. Lalu mulai kerjanya kapan? Terutama di marketplace nih. Si klien ini kasih saya link Telegram, katanya ada tes kerjakan ini dulu, nantinya dapat proyek. Atau bahkan ada yang disuruh harus deposit dulu, baru mulai kerja. Nah, itu hati-hati, karena apa? Aturan di marketplace itu jelas. Jangan sampai mengerjakan sesuatu sebelum ada kontrak. Kalau belum ada kontrak, si marketplace nggak bisa kasih jaminan. Sama kalau kita beli barang, mau belinya di marketplace toko hijau misalkan, lalu di kontak chatting, oh iya duitnya transfer aja langsung ke rekening ini, nanti langsung dikirim. Ya toko hijau nggak bisa proteksi kalau kita bayar di luar marketplace. Sama aja ketika kita bekerja sebagai freelancer, tapi kita belum ada kontrak, lalu udah kerja, lalu nanti menuntut gaji, menuntut bayaran, ya marketplace nggak bisa proteksi karena belum ada kontrak. Jadi aturan-aturan freelance, aturan main ini harus diketahui dengan pasti. Jangan sampai kita ini dapat, si kliennya udah percaya, dia udah ngasih kerjaan yang harus dikerjakan, kita main kerjain aja. Jangan, pastiin dulu kita diproteksi oleh marketplace dengan mengikuti cara mainnya. Harus ada kontrak. Setelah kontrak oke, barulah mulai kerja. Jangan sampai kerja duluan sebelum ada kontrak. Lalu setelah udah ngebid, udah dapat kontrak, udah mulai kerja, dibayarnya gimana? Umumnya di marketplace itu ada penampung dana ya, saldo. Saldonya akan masuk dulu setelah pending atau setelah dapat, ada masa pendingnya juga. Nanti udah masuk available baru bisa ditarik. Bisa langsung tarik ke bank lokal, bisa ke PayPal dulu, bisa ke Payoneer atau ke pembayaran lain, ada Wise. Jadi itu intinya, kita kalau udah dapat duitnya di saldo, nah itu bisa ditarik ke Bank Indonesia, kita bisa dapat rupiah. Caranya gimana? Itu beda marketplace, beda cara. Intinya selama udah ikut aturan main, sudah dapat kontrak, sudah menyelesaikan pekerjaan, insya Allah dibayar. Itu udah pasti. Udah dapat proteksi dari marketplace, duitnya dapat, usahakan juga reputasinya dapat yang bagus. Karena duit itu habis,
Tapi kalau reputasi itu selamanya, itu nempel terus, itu modal untuk proyek selanjutnya. Nah, lalu ketika kita kan nggak mungkin lancar terus untuk bekerja ya. Ada kendala, kita dapat kendala. Apakah proyeknya sulit? Apakah itu hal baru yang belum pernah dikerjakan? Atau kliennya nuntut ini itu nuntut hal di luar kontrak misalkan. Minta desain tapi revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Ya itu gimana? Pertama, ingat lagi bahwa klien itu orang. Komunikasi harus dijaga dengan baik. Jangan sampai sulit, ya udah pakai jurus ninja menghilang tanpa kabar. Jaga komunikasi dengan klien bahwa kalau memang sulit kasih tahu bahwa ini saya kendala proyek yang ini, pekerjaan yang ditugaskan ini saya belum bisa selesaikan semua. Saya minta waktu, apakah minta waktu kayak tadi molor estimasinya 5 hari jadi 7 hari. Nggak masalah. Yang penting komunikasi dulu bahwa saya butuh waktu tambahan. Atau saya masih mencari solusi, ataupun menyerah pun ya kasih tahu. Saya angkat tangan, ini nggak bisa dikerjakan, ya gimana? Selanjutnya apakah mau refund, apakah refund setengah, karena sudah saya berusaha nggak bisa. Tapi intinya komunikasi. Lalu untuk pribadi gimana? Aduh, udah stres nih, udah nggak bisa mikir. Ya udah, kita kan freelancer, waktu kerja bebas. Kita bisa ya minta waktu off dulu. Maaf, saya minggu depan mau off dulu, misalkan untuk sebuah proyek long term gitu ya. Seperti saya mau refreshing dulu ya bisa bilang aja refreshing atau saya minta waktu off dulu. Sebenarnya nggak masalah. Klien itu juga, terutama klien luar negeri itu lebih lebih peduli bahwa ya udah kamu memang punya hak untuk off gitu. Selama pertama nggak ada kerjaan yang urgent, ada pekerja lain yang bisa backup. Intinya balik ke tadi komunikasi. Ya, kita memang ada urusan keluarga, ada hal lain yang perlu difokuskan, nggak bisa fokus ke klien ini, minta aja waktu off dulu. Nah, lalu ya tadi gimana kalau emang nggak bisa kerja, ini udah mentok, nggak bisa bahkan mentoknya nggak bisa nerusin sampai sampai ini proyeknya saya nggak bisa nerusin lagi. Nah kalau bisa jangan dilepas begitu aja, kita tawarkan lagi ke teman, kasih tahu juga ke klien. Maaf ya, yang ini saya mau tawarkan ke teman saya, boleh nggak? Jadi apa? Si klien kan penting bagi dia adalah pekerjaan itu selesai. Siapapun yang melakukan mungkin ya nggak peduli, yang penting selesai dengan sesuai spek. Nah, itu adalah satu solusi, kita bisa mundur, tapi tawarkan dulu ke teman. Ini teman saya bisa punya skill untuk meneruskan. Nah, itu kan bisa jadi proyek pertama si teman. Kita juga nggak terlalu bagus jelek reputasinya, karena hal yang berdasarkan pengalaman saya, waktu itu nggak bisa diganti. Jadi si klien udah keluar duit, udah keluar waktu, itu nggak bisa. Duit bisa kita balikin, tapi waktu nggak bisa. 10 hari udah berkotak-katik dengan proyek ini, 10 hari itu udah hilang. Jangan sampai kita mundur tanpa ngasih solusi ke klien. Udah saya mundur, saya maaf saya nggak bisa ngerjain, tapi dilepas saja si klien harus bidding lagi, harus bikin proyek lagi, nyari freelancer lagi, mungkin dikerjain dari awal lagi. Tapi kalau kita bisa kasih solusi, teman saya bisa nih nerusin, kita kan bisa transfer pengetahuan dulu nih ke teman itu. Sudah ngejain sampai segini, saya mentok di sini, kamu bisa nggak nerusin? Kalau dia bisa ya alhamdulillah kan.
kita juga bisa tetap menjaga hubungan baik dengan si klien. Siapa tahu proyek berikutnya kita dapat lagi. Oke, sekian dari saya materi yang saya siapkan untuk sesi ini. Semoga tidak terlalu cepat, semoga bisa dipahami. Saya kembalikan dulu ke Mas Lutfi. Baik, siap. Terima kasih banyak Kang Doni atas materinya ya. Sangat lengkap, saya rasa komprehensif gitu ya. Singkat, padat, dan insya Allah sangat membantu lah. Nah, sebelum dilanjut nih ke teman-teman lain ya, saya persilahkan untuk semua peserta JCC yang hadir ya, dari ke-8 kelas untuk bisa menyiapkan. Boleh nanti raise hand atau bisa, kalau belum memungkinkan bisa via kolom chat. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan dari masing-masing peserta nih Kang, saya izin bertanya. Kebetulan untuk di batch kedua ini cukup ada satu perubahan kelas yang biasanya coding, terus ada UI UX. Nah, kalau di batch sekarang ini ada coding dan salah satunya adalah digital marketing, Kang. Digital marketing. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau misal di beberapa website freelance tadi nih, kira-kira ada proyek-proyek juga nggak sih Kang untuk digital marketing? Atau misal kalau tadi kan yang coding kan bisa bikin produk ya Kang ya. Nah, kalau digital marketing mungkin nggak bisa. Nah, kira-kira tips untuk yang digital marketing, terus projectnya juga apakah ada nih di beberapa website tadi atau hanya di website tertentu? Mungkin itu Kang pertanyaan. Digital marketing lebih banyak bisa ditawarkan sebagai jasa, bahwa saya pernah menangani digital marketing produk ini, sukses mendapatkan misalkan penjualan sales sekian, atau ya itu bisa ditawarkan baik sebagai produk bahwa sudah punya pengalaman dan saya menyediakan jasa digital marketing, maupun si klien yang memang posting project digital marketing. Bahkan hal-hal lain seperti virtual assistant ya yang udah biasa adalah seperti data entry, itu kan ya udah biasa. Tapi juga kayak influencer, kayak sosial media admin lah bisa dibilang ya. Digital marketing itu ada semua sekarang, semua bidang itu ada. Di Upwork terutama juga ada, cuman saya bidang saya bukan itu, jadi saya nggak terlalu melihat proyek yang ada apa aja, tapi ada di grup juga banyak yang share, bahkan sampai proyek yang membelikan sesuatu di Indonesia untuk kirim ke sana, itu juga ada. Ada yang skala kecil sampai skala ekspor pun ada. Jadi bidang usaha itu sangat-sangat luas, karena si klien tentunya dia akan mencari orang yang bisa mengerjakan dengan harga seminimal mungkin. Intinya itu. Ya. Berarti dibidingkan juga ya Kang ya, ada butuh ini Iya. untuk kita bidingkan juga. Digital Tapi marketing pun demikian ya. Digital marketing, sosial media, moderator atau grup, semua ada. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Kang Doni. Jadi nanti memang peserta akan semuanya dikasih tugas. Salah satunya challenge-nya adalah bidding freelance. Jadi saya rasa dengan penjelasan Kang Doni tadi, teman-teman digital marketing juga bisa banget ya Kang ya. Karena mungkin tadi penjelasannya memang awalnya karena Kang Doni fokusnya ke coding, jadi tadi coding semua gitu ya Kang. Tapi insya Allah yang digital marketing juga ada. Kebetulan bidang saya kan web development dan desain hal yang terkait itu adalah desain langsung. Tapi bidang-bidang lain jasa-jasa writing, content writing, content promotion itu ada semua. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Kang Doni. Selanjutnya saya persilahkan nih untuk teman-teman peserta untuk bertanya. Ya, yang bertanya boleh raise hand. Dipersilahkan untuk bisa raise hand. Sambil menunggu yang raise hand yang lain, saya ini ya ada satu penanya di kolom chat terlebih dahulu. Mungkin saya coba panggilkan dulu ya, apakah bisa on mic juga. Kang Faisal Nur dari React Native. Apakah bisa ikut on mic atau saya bacakan? Izin Kang, ini nggak ada kameranya Kang. Ya, nggak apa-apa. Oh, iya. Oke. Ini Kang, saya udah ngetik sih di chat. Yang pertama itu saya
Kang Faisal. Sepertinya koneksi ya, Kang. Saya izin bacakan aja, Kang Faisal M. Nurdin. Izin Kang, satu, penentuan biaya X dalam 1 bulan itu berdasarkan UMR atau bagaimana Kang? Yang kedua, penentuan estimasi lama penyelesaian proyek itu bagaimana ya? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Kang. Oke, X itu nggak ada kaitannya dengan UMR ya. X itu kebutuhan kamu, kebutuhan kita. Saya butuh makan sehari, anggaplah 50.000 lah. Biar enak, itu biar kenyang, biar enak dan kenyang dan juga dinikmati. Oke, kali 30 hari berapa? Sekitar 150.000. Itu kan baru makan, belum lagi pakaian, belum lagi transportasi jika misalkan butuh, atau listrik, air, segala macam. Itu kebutuhan pribadi. Jadi nggak ada kaitannya dengan UMR. Apalagi kita bukan akan jadi buruh ya. Jadi tuh masing-masing orang akan punya kebutuhan beda-beda. Hidup di Jakarta atau hidup di desa, ya beda lagi angka kebutuhannya. Di desa oke lah makan yang masih misalkan masih tinggal dengan orang tua, makan mungkin bisa dibilang gratis, tapi oke mau bantu orang tua, sebulan saya target mau ngasih ke orang tua sekian ratus ribu, nah berarti itu kan kebutuhan, kita harus punya duit segitu untuk dikeluarkan tiap bulan. Itu definisi kebutuhan itu. Jadi bukan, nggak ada kaitannya dengan UMR, karena kita akan beat kalau memutuskan bersaing di dunia nggak ada istilah UMR. Bahkan nilai kebutuhan kita bagi orang Amerika itu sangat murah. Makanya kita beat, bagi kita itu angkanya udah gede, di mereka mungkin itu UMR mereka. Lalu estimasinya berapa jam itu balik lagi ke pengalaman. Jadi kalau udah punya pengalaman di JCC ini bikin aplikasi simple manajemen pegawai misalkan. Selama di JCC saya ternyata habis waktu 10 hari. Nah, ketika bid proyek yang serupa dengan fitur yang kurang lebih sama, ya angka 10 itu bisa dipakai. Wah, saya udah pernah ngejain ini 10 hari. Ya udah untuk proyek ini yang benar-benar plek sama, ya udah 10 hari. Tapi misalkan ada tambahan fitur, harus bisa baca data absensi misalkan. Waduh, saya nggak tahu nih, cari-cari tahu dulu. Harus ada mesinnya, mungkin tambahannya mungkin sekitar 10 hari lagi, berarti 20 hari kan. Lalu ingat kali buffer tadi. 20 hari kali buffer kali 2, 40 hari. Jadi itu balik lagi berapa lamanya itu ke pengalaman. Karena pengalaman itu guru berharga. Kalau belum pernah sama sekali ya harus dicoba. Manfaatkanlah ajang JCC ini untuk tahu kemampuan diri saya itu bisa bikin ini sekian jam, sekian hari saya bisa selesaiin fitur seperti ini. Jadi nggak ada istilah rasa ngumpulin pengalaman ya. JCC ini sebenarnya ajang untuk menambah pengalaman. Semoga dipahami ya. Tadi siapa Mas Faisal ya? Faisal M. Nurdin. Iya. Baik, terima kasih banyak Demikian. Kang Doni. Mangga dipersilahkan teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin ditanya bisa raise hand dan juga bisa apa tadi namanya kolom chat ya, kalau misalnya belum bisa raise hand atau bisa menyampaikan secara langsung. Oke, dipersilahkan kepada Muhammad Ridwan. Dipersilahkan. Ya, makasih Kang Lutfi dan juga Kang Doni yang udah menyampaikan tentang freelancer tadi. Ini suara saya kecil gak, Kang? Enggak, jelas. Ini sih Kang, pengen lebih tahu pengalaman ibaratnya tadi tuh si pecah telur Akang itu yang pertama di freelance ini, atau kerjaan freelance Akang yang pertama itu ngerjain apa, gimana prosesnya, berapa lama, dan berapa dapatnya gitu.
Tapi nggak tahu sih tadi Oh, Akang iya. pernah udah nyinggung atau Pak, saya pengen tahu tentang itu. Oke. Pecah telur saya sebenarnya lebih awal lagi ya. Kan tadi dibilangnya saya dari 2012. Sebenarnya dari 2000, saya waktu kuliah pun udah nerima proyekan dari teman. Lalu 2008 waktu saya masih pegawai, saya pegawai di Somedia, saya iseng daftar, namanya dulu itu RAC, Rent a Coder. Ada proyek kecil sih, saya udah lupa, intinya sih itu simple, bisa dikerjakan dengan mudah. Saya bid hanya $5 karena minimum di sana bidnya $5. $5 itu dipotong 20%, saya cuma dapat berarti $3. Tapi ya saya bilang bahwa ini proyek pertama saya ngebid hanya untuk dapat reputasi. Alhamdulillah dapat reputasi bintang 5 di sana. Ya, dengan modal itu kan ya udah, proyek-proyek selanjutnya nggak ngebid $5 lagi. Itu udah lama banget, itu 2008. Lalu ya proyek-proyek lainnya itu banyak kan dari teman. Jadi ada proyek yang lumayan besar itu dari Inggris. Itu tadi teman saya nggak bisa lanjutin, dioper ke saya. Jadi ya seperti itu. Jadi mungkin kurang relevan di saat ini ya. Cuman ya intinya silahkan mau angka terkecil atau angka unik. Tapi intinya di bawah harga. Misalkan proyeknya $100, ya udah saya ngebidnya $25. Selama di marketplace itu dibolehkan angka segitu ya silahkan. Buatnya memang kejar lobby jadinya. Kalau proyeknya rada gede tapi ngebitnya kecil, ya udah anggap aja saya kerja demi reputasi. Dulu saya untungnya dapat proyek kecil. Proyek kecil bisa diselesaikan dengan sebentar, hanya 2 hari lah, kurang lebih. 2 hari selesai, kirim, klien setuju, oke, ya dananya, proyeknya selesai dengan baik, gitu, dapat bintang 5. Gitu. Ya, jangan takut dituduh rusak harga pasar. Karena ya nggak ada istilah harga pasar. Kalau bagi saya nggak ada istilah harga pasar. Karena tiap orang itu unik. Tiap orang punya kebutuhan berbeda, tiap orang punya skill berbeda. Nggak ada istilahnya harga pasar, nggak usah takut dituduh. Kamu merusak harga pasar. Demi reputasi aja udah. Cukup satu reputasi udah. Sisanya udah nggak usah lagi mikirin harganya berapa ya minimum, nggak usah. Langsung aja harga ideal tadi. Mau M, mau N. Gitu. Ya, bisa gimana, Ridwan? Oke, Terjawab dan puas, Kang. Oke. mantap. Saya izin menambahkan lagi, Kang. Kang Doni Ya, kan tadi cerita 2012 tuh yang tertulis ya, tapi sebelumnya sudah pernah dapat proyekan dari teman. Kalau boleh tahu tuh kondisinya Kang Doni sedang apakah sekolah, kuliah, atau emang sudah pasca sekolah, Kang? dari kuliah saya udah menerima proyekan sih. Jadi pertama proyek di kampus dulu kan, ada kebutuhan bikin web, ya aplikasi PHP lah. Di sana lah saya sebenarnya belajar PHP, karena di kuliah nggak diajarin PHP sebenarnya. Ya proyek dari himpunan kalau nggak salah ya. Setelah itu saya gabung komunitas juga. Dulu tuh ada namanya Bandung Block Village, BBV. Di sana saya kenal banyak teman. Salah satunya nanya, bisa PHP nggak? Bisa. Ada proyek ini mau ngerjain nggak? Mau. Ya udah itu saya terima. Ya saya masih mahasiswa waktu itu. Jadi ya terima aja. Walaupun kalau kodenya saya lihat sekarang mungkin, aduh, saya dulu bikin kode kayak gitu ya dulu. Cuman ya dulu itu udah sambil namanya baru belajar, dapat proyek, dikerjain, yang penting selesai jadi bisa dipakai, ya udah. Itu pengalaman dulu. Jadi freelancer itu saya bisa kerjakan sambil waktu masih mahasiswa, waktu sudah bekerja pun masih bisa, selama ya tidak memakan jam kerja utama, tidak memakai fasilitas kantor, tidak memakai jam kerja kantor.
Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Kang Doni. Jadi kita harus berusaha ini ya Kang ya, membagi waktu ya dan memaksimalkan diri lah. Jadi waktu sambil kuliah pun atau sambil sekolah, misalnya teman-teman yang masih sekolah ya, ada yang SMK Kang, ada yang kuliah juga, itu bisa banget untuk sambil nyoba freelance seperti itu. Tetap dikondisikan dengan sesuai kemampuannya. Baik, selanjutnya tadi ada pertanyaan ya dari Kang Imam ya, Resen tadi ya. Terus siapa tadi yang Resen? Ini sudah turun tangannya. Apakah masih ada di tengah-tengah kita? Oke, maka kalau belum ada, yang lain bisa raise hand atau bisa bertanya secara di kolom chat. Oh ya, ini Kang Iman, Laravel Iman Ahmad Bunyamin, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Kang Lutfi ya, mau nanya nih. Mangga. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin sama orang ya teman-teman yang lain juga dibutuhin. Kan sebelum ke marketplace ya dulu pernah mungkin juga Kang Doni menjadi freelancer tapi di luar marketplace gitu. Jadi langsung kayak lewat teman, kayak ke tetangga atau kemana kayak gitu. Nah kadang kan ada suatu momen ya kalau misalkan orang itu tuh tahu kita suka ngerjain program, suka bikin program kayak gitulah. Terus ada ini nanya, misalkan saya butuh nih program ini, kira-kira berapa ya harganya? Nah, kan kalau konsumen sukanya nanya kayak gitu langsung depan. Kalau misalkan pengerjaan lamanya berapa nih? Langsung sukanya kayak gitu kan. Jadi kadang suka bingung dalam menentukan harga, terus nentuin lama estimasi waktu juga. Terus kalau misalkan ini pertanyaan yang selanjutnya, boleh lebih dari satu? Boleh. Nah, kalau yang selanjutnya, kalau dari item-item dalam suatu program atau suatu aplikasi ya, itu item apa aja sih yang boleh dibisniskan gitu? Apakah misalkan kalau kita punya hitungan ada menu ini, terus ada fitur ini, ada fitur ini, apakah itu eh, boleh diperhitungkan sebagai harga juga atau gimana? Ya, saya pengen tahu itu sih. Mungkin sekian. Nah, Oke. Terima makasih. kasih Imam. Ya, Ya. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi itu adalah berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau ditanya bisa ngerjain ini, kalau dijawab bisa, berarti udah pernah ngerjain. Artinya apa? Oh, udah berapa lamanya harusnya bisa jawab. Nah, tapi kalau ya belum bisa, kalau yang kayak gitu proses sebelum bisa gitu. Nah, bilang aja dulu, ya udah saya mau hitung dulu ya. Jadi kita bisa nggak harus jawab saat itu juga gitu. Minta aja nomor kontaknya. Udah Pak, tapi saya hitung dulu ya Pak ya, karena kalau yang serumit ini saya belum pernah bikin misalkan gitu. Saya pernah bikinnya dulu nggak sebesar ini. Nah, bisa nggak Pak minta kontaknya, besok saya hubungi, saya kasih harga, saya kasih waktunya. Nah itu bisa. Jadi nggak harus jawab saat itu juga gitu kan. Jadi harganya berapa? Ya udah, harusnya kita bisa bercermin ke yang pernah dikerjakan sebelumnya. Saya coding CRUD 2 hari bisa lah. Untuk ternyata ini ada berapa modul? 5 modul ya 2 kali 5 10 hari. Kayaknya bisa lebih cepat copy paste. Oke lah, coding 7 hari. Lalu apalagi desain, mau pakai bootstrap, masang bootstrapnya 2 hari lah dengan debugging segala macam. Oke, berarti 9 hari. Nah, kayak gitu. Itu kita harus bisa hitung sendiri. Karena seperti tadi kekurangannya di freelancer, kita harus hitung semua sendiri. Hitung estimasi, hitung manajemen, pengerjaannya gimana, nanti juga kirim invoice. Jadi kita harus bisa sendiri, semua harus bisa sendiri. Beda dengan jadi pegawai. Pegawai ya udah dikasih tugas ini, ya udah kerjakan. Gitu kan. Kalau freelancer ya kita harus bisa semua. Untuk bisa semua itu pengalaman.
berdasarkan pengalaman. Lalu yang kedua, itemnya gimana? Kalau saya sih lebih ke bukan ngitungnya bukan per item sih ya. Bahwa misalkan butuhnya aplikasi absensi, ya udah aplikasi absensi fiturnya ini. Saya akan ngasih fiturnya ini dengan harga total sekian, waktu sekian, udah. Jadi nggak usah kita breakdown bahwa menu ini, modul ini harganya sekian, modul ini harganya sekian, itu cukup jadi rahasia dapur kita aja. Nggak usah kita bukan restoran yang jual kalau nasi sekian harganya, kalau ikan bakar harganya sekian, kalau es teh sekian. Kan pembeli milih total sekian. Tapi kalau aplikasi kan kayaknya sulit sih mau di itemize kayak gitu. Jadi aplikasi kasir toko, ya udah nanti kita ajukan ke klien. Saya akan ngasih aplikasi kasir, fiturnya manajemen barang, bisa tambah customer, mungkin bisa nyatet hutang atau nyatet stok, lalu harga keuntungannya berdasarkan harga real beli, jual dikurangi beli misalkan. Itu satu bundel aja, total harganya sekian, total lama waktu pengerjaan sekian, udah nggak usah ini harganya sekian, nggak usah. Cukup itu rahasia dapur aja, bahwa sebenarnya fitur ini lama ngerjainnya, fitur ini udah tinggal copy paste, itu rahasia dapur kita aja, nggak usah semua harus ditransparansi ke klien, nggak usah. Yang penting bisa menjawab yang tadi pertanyaan pertama, bahwa harganya berapa, waktunya berapa, udah. Semoga menjawab, Mas Imam. Terima kasih. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih banyak Mas Iman. Selanjutnya ini ada pertanyaan lanjutan Kang dari Kang tadi ya. Izin ada satu lagi Kang, untuk menentukan harga sebuah aplikasi dihitung dari mana ya? Kita yang pemula kadang bingung untuk menentukan harga untuk klien di luar marketplace freelance katanya. Mungkin sekaligus pertanyaan selanjutnya dari Kang Apep ya Kang ya. Apakah seorang freelancer harus tetap punya pekerjaan utama? Karena takut juga kalau suatu saat kering banget proyeknya. Mangga mungkin dari Kang Doni. Ya, memang harga ini adalah satu, kadang yang udah lama pun masih kadang bingung sih harga. Ya tadi balik lagi ke tadi, bahwa jangan sampai, pertama harga ini sensitifnya kenapa? Kalau kita ngasih kemurahan, lalu kita ngejainnya lama, kita nombok. Kita ngasih kemahalan, nanti si klien bilang, mahal. Di sana saya bisa dapat dengan harga murah, kan gitu. Yang paling ditakutkan kan. Jadi kalau bagi saya pribadi intinya ya udah silahkan, kalau mau ke sana silahkan. Kalau mau ke saya harganya saya segini. Kedua, jadi kita nggak usah melakukan justifikasi bahwa saya ngasih harga segini, itu udah harga modal loh, saya tuh udah harga yang udah nggak ada keuntungan ya, harga modal lah bisa kan istilahnya kan. Nggak usah, itu kita yang tahu pasti kemampuan kita berapa. Saya bisa sehari itu coba bisa coding sekian jam, sedangkan aplikasi ini butuh sekian jam. Itu tadi kan hitungannya. Karena itu harga saya setelah saya hitung jadinya sekian. Kalau menurut si klien kemahalan, ya sudah, mungkin bukan rezekinya, bukan rezeki saya. Itu aja. Nggak usah mikir panjang. Ketika si klien balas, kok mahal gitu. Di sana di Tokopedia ada aplikasi siap pakai harga sekian. Ya udah silakan beli di sana, ngapain nanya ke saya? Itu aja jawabnya. Simple, nggak usah diperpanjang. Anggap aja kita latihan ngitung harga gitu. Walaupun nggak jadi beli, nggak jadi proyek ke kita, ya udah kita udah punya pengalaman latihan ngitung harga, itu aja.
Jadi nggak usah takut ngasih harga berapa. Yang penting jangan sampai nombok, jangan sampai udah harganya segini aja daripada dibilang kemahalan, tapi ternyata aplikasinya rumit, waktunya molor, ya ada kita nombok kan. Jadi hitung aja bahwa harga ideal saya adalah sekian. Oke, ya kita lanjut, berhasil dengan baik, dapat duitnya puas kan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan. Enggak pun ya udah, anggap aja itu latihan ngitung. Lalu tadi pertanyaan kedua apa ya, Kang Lutfi? Ini Kang, apakah kita harus punya pekerjaan tetap atau Oh tidak? iya, justru jangan jadi freelance itu gampang sih. Mau tetap jadi pegawai juga nggak masalah. Yang penting bisa atur waktu, karena waktu untuk jadi freelancer itu bisa dilakukan di luar jam kerja. Karena ke jam kerja berapa sih sehari? Anggaplah 8 jam. Berarti kita punya waktu 16 jam di luar jam kantor kan. 16 jam itu oke dipakai istirahat, mau berapa? 8 jam lagi istirahat. Sisa 8 jam. Sekarang 8 jam ini mau 4 jam, mau 2 jam, atau nanti di weekend mau full buat freelancing, ya silahkan. Pintar-pintar ngatur sendiri. Jadi pekerjaan bisa jadi buffer, freelancing, hasil freelancernya mungkin bisa ditabung, bisa buat mau kebutuhan, mau bisa beli rumah cash misalkan. Itu sangat mungkin sekali. Itulah keuntungan menjadi freelancer. Kita bisa atur sendiri waktu, kita bisa atur sendiri penghasilan. Dan untuk mengatasi tadi kelemahan bahwa penghasilannya tidak tetap, ya bisa tetap jadi pegawai. Kayak tadi disebut saya jadi senior development di Mewah, yaitu saya juga masih sambil freelancing di PT Mewah. Itu kan saya statusnya pegawai kontrak, tapi saya tetap freelancing di luar jam kerja, di luar tidak pakai fasilitas kantor gitu Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak. Kang Apep, apakah sudah terjawab, Kang? Cek, Kang Apep tadi ya yang nanya ya. Aman ya, Kang ya? Oke, siap. Hatur nuhun. Baik, satu penanya terakhir mungkin. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, di sini ada yang bertanya, Kang. Dari Rian Gigs. Ini tipe, tadi saya baca tipenya deh. Keluh kelas jadi freelance apa, Kang? Keluh kesah ya. Sama mungkin sebagai tambahan juga, Kang, pertanyaan dari saya, ini boleh diceritain nggak, Kang? Success story atau ibaratnya yang the best pengalaman Akang selama freelance ini terbaiknya nih buat pemaksu teman-teman nih. Misal pernah dapat proyek dari Amerika nominalnya sekian, atau dalam 1 bulan bisa mengerjakan sampai sekian project, sampai bisa menghajikan orang tua, misal seperti apa? Enggak, mungkin, Kang. Oke, kalau keluh kesahnya ya itu tadi sih, bekerja kan dari rumah. Kalau dari rumah itu kan kadang dilihatnya, oh lagi kosong ya, apakah diminta bantuan ini itu udah pastilah. Jadi kesan kita harus bisa memisahkan sih waktu kerja. Saya mau waktu kerja sekian. Dia kalau di waktu kerja mohon tidak diganggu. Terus juga kalau di kantor kita ada teman kerja, bisa cerita, bisa ada tempat buat saling share. Sementara kalau freelancer kerja di rumah, ya nggak ada teman-temannya virtual semua di grup misalkan Facebook. Tapi mungkin bagi beberapa orang itu tidak menggantikan teman real ya, teman yang ketemu langsung. Ya bagi sebagian orang itu bisa jadi memudahkan untuk burnout ya. Burnout itu berarti udah sumpek, udah nggak bisa mikir ini, walaupun itu hal simpel tapi udah mentok nggak bisa mikir karena apa? Rutinitasnya udah itu lagi ya. Saran saya ya mintalah time off, refreshing kemana dengan keluarga, jalan-jalan dulu, mau ketemu teman SMA, mau ketemu teman lama, silahkan gitu kan.
apapun caranya biar fresh lagi, ketika memulai lagi udah bisa mikir jernih lagi. Ya, jangan terus-terusan digeber, berarti kalau mesin nggak ada waktu istirahatnya juga jebol kan. Kita pun tiap orang juga punya burnout-nya masing-masing. Ada yang harus ketemu orang, ada yang justru nggak mau ketemu orang, ada yang justru dengan freelancing, oh ya ini dunia saya nggak usah basa-basi dengan teman kerja gitu. Ada yang gitu. Jadi tiap orang beda-beda. Tiap orang harus bisa nemuin sendiri caranya untuk mengatasi hambatan yang dia temukan. Apakah mau curhat, mau jalan-jalan, mau sepedaan keliling-keliling yang jauh, ya silahkan. Itu masing-masing punya cara untuk mengatasinya. Lalu kedua, success story itu bagi saya itu ketika aplikasi yang saya bikin itu dipakai real. Dulu saya pernah, ya tadi klien dari Inggris, itu kan proyeknya itu cukup besar, sebuah online university. Jadi sebuah platform kuliah di mana materi si mahasiswanya nonton materi video, lalu ada tugas ujian online yang nanti nilainya langsung tampil ketika itu juga cukup rumit, waktunya cukup lama, tapi ketika itu beneran dipakai itu memberi kepuasan sendiri bahwa nggak hanya saya puas karena dibayar, tapi hasil karya saya itu beneran dipakai oleh di sana gitu, bermanfaat bagi si klien dan benar dipakai, itu suatu kepuasan tersendiri bagi saya. Itu aja sih bagi saya kepuasan. Mantap, Kang. Saya rasa kepuasan bagi semua orang ya pada saat karyanya digunakan, tidak hanya diapresiasi dengan uang tapi ternyata nggak dipakai. Kadang kita, aduh ini bener nggak ya karya saya, atau kayak jangan-jangan malah nggak tepat gitu. Jadi, oke. Baik, terima kasih banyak Kang Doni. Mungkin 1 menit terakhir boleh closing statement nih Kang untuk teman-teman peserta JCC batch kedua gitu ya. Yang memang pasca ini memang akan dapatkan challenge untuk mungkin salah satunya freelance. Selanjutnya memang mereka juga punya kesempatan untuk mendaftar di perusahaan juga sih Kang. Dan lebih lanjut kita berharap memang mereka bisa sukses ya. Kita semua lah di sini semua bisa sukses. Mangga mungkin closing statement dari Kang Doni dipersilakan. Closing statement, freelancing itu menawarkan tantangan sendiri sih. Jadi para peserta silakan menimbang sendiri untung ruginya plus minusnya, apakah mau full freelancing atau mau freelancing itu sebagai sampingan, atau ya udah saya nggak mau freelancing, saya mau masuk ke perusahaan aja. Silahkan, itu pilihan masing-masing. Satu hal yang perlu dipertimbangkan juga, punya produk itu akan jauh lebih baik karena itu beneran akan jadi passive income. Karena kalau freelancing project base itu ya banyak kerja juga gitu. Tapi kalau bisa punya produk yang cukup bikin sekali, dijual berkali-kali, itu akan jauh lebih enak, akan jauh lebih, waktunya akan lebih ringan, bisa dikerjakan sambilan. Itu pertimbangkanlah untuk punya produk, karena punya produk itu adalah tingkatan lebih lanjut dari sekedar menjadi freelance yang ngerjain project. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat bagi peserta JCC. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, sesungguhnya itu dari saya pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Doni. Selanjutnya izin kita foto bersama Kang. Saya persilahkan untuk teman-teman semua peserta bisa on cam. Nah, sambil menunggu yang lain pada on cam nih, maka saya izin minta reaction dari teman-teman ya. Boleh diberikan reaction di kolom chat pakai emoticon apapun ya, menggambarkan sesi GCC Expert Sharing hari ini ya. Apakah bersemangat, mau pakai icon matanya
love boleh gitu ya, untuk menggambarkan hari ini gitu ya. Ini dalam rangka apresiasi juga nih kepada Kang Doni. Oke, mantap, bergaya nih pada pakai kacamata ya banyaknya ya. Ada yang ngantuk nih kayaknya karena puasa ya. Insya Allah luar biasa. Oke. Ada yang aduh. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak. Kita akan berfoto bersama. Boleh kita berganti reaction-nya dari icon di chat. Kita berganti ke reaction di muka yang sebenarnya ya. Berikan reaksi atau muka terbaik gitu ya. Oke, siap. Baik. Dalam hitungan 3 ya, kita akan foto ya. Ini saya minta anak saya suruh pakai ini. Jadi kalau nggak dipakai nanti dia nangis ya. Saya izin pakai sebentar. Oke, dalam hitungan 3 kita akan berfoto, berikan gaya terbaik. Oke, siap. 1, 2, 3, cheese. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Kang Doni, Hafiz Hustifan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kang Doni juga dimudahkan dan dilancarkan selalu segala urusannya. Amin. Kang. Sama-sama Kang Lutfi. Oke, sebelum kita tutup, insya Allah selanjutnya akan ada pengumuman untuk seluruh peserta JCC. Saya izin